Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari lanjut bacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Pisces. Ini untuk melihat bagaimana situasi hubungan Pisces dengan pasangan sahnya ya. Untuk kamu yang mungkin saja butuh informasi juga tentang bagaimana Pisces dengan selingkuhannya, ditunggu aja Mari upload di video yang terpisah. Sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Pisces dengan pasangan sahnya. Ya. Oke. Ya. Walah. Wah, ini nampaknya terungkap ya. Ini nampaknya terungkap ini tuh tentang siapa Pisces di mata si pasangan gitu. Jadi mungkin Pisces yang berselingkuh ini untuk beberapa ya. Ini nampaknya bukan kali pertama, tapi ini adalah peristiwa yang kali sekian gitu. Atau andaikan pun bukan pola yang terjadi di sini, namun yang jelasnya Pisces ini pasti membuat si pasangan sah merasa kesulitan untuk mendampingi dia. Gitu ya. Si pasangan sah ini tuh kayak yang bisa merasa habis akal. Kayak gimana sih harus berlaku di dalam relationship ini? Bagaimana caranya ini? Bikin Pisces ini tuh bisa tertib. Bikin Pisces ini tuh bisa dewasa. Bikin Pisces ini tuh mengerti akan tugas dan tanggung jawab. Mungkin ya tugas dan tanggung jawab sebagai suami kah, sebagai istri kah, gitu. Di sana. Ya. Jadi si pasangan ini tuh kayak yang dari sekian banyak perjuangan dalam hidupnya dia, perjuangan untuk mempertahankan relationship dengan Pisces ini yang perjuangan yang paling banyak menguras energi. Gitu ya. Dari sekian banyak keberuntungan yang bisa dia terima dalam hidupnya dia, hanya hubungan bersama Pisces inilah yang boleh dikatakan dia kayak yang aduh, sial banget nih aku. Bisa kayak kita dia. Sial banget punya suami kayak gini, punya istri kayak gini, punya pacar kayak gini. Gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa kewalahan, betul-betul kewalahan. Apalagi belakangan hari ya. Belakangan hari ini tuh ada sebuah peristiwa yang tidak dia sangka-sangka, peristiwa yang tidak dia duga-duga, di mana peristiwa itu tuh kayak bikin dia emosional banget. Kayak bikin dia itu tuh ngerasa ngamuknya itu tuh bisa sudah naik sampai ke ubun-ubun. Gitu ya. Rasa kecewa itu tuh gak bisa dia bendung lagi. Gak bisa dia hampir-hampir gak bisa dia toleransi lagi di saat itu loh ya. Di saat itu. Di sana. Dan mungkin pun untuk sampai sekarang dia masih dalam proses healing. Masih proses untuk bisa menerima bahwa peristiwa itu terjadi. Bahwa ada bagian dari dirinya Pisces yang selama ini tuh sangat merugikan dirinya dia. Jadi dia dalam proses untuk menganggap itu ya sifatkah atau peristiwa itukah, dia sedang berusaha untuk bisa merangkul itu dan melampaui. Jadi jangan melulu kecewa yang bisa bilang, lah iyalah memang kamu kayak gitu kok. Sudahlah peristiwanya sudah terjadi kok. Untuk bisa bernafas lega, ini yang lagi dia upayakan untuk saat sekarang. Gitu ya. Ini yang lagi dia upayakan.
Nah, memang sih hubungan ini tuh sudah kayak sebuah hubungan model jebakan Batman gitu loh. Nggak sangka-sangka kejebak gitu ya. Kalau itu ini apa ya, si pasangan sah mendeskripsikan tentang apa yang saat ini sedang terjadi. Aku kena jebakan Batman nih, aku kena prank ini sama Pisces-nya. Dia bisa bilang kayak gitu. Cuman memang tipe-tipe orang kayak gini, ini tuh tipe-tipe orang yang kalau mari lihat tuh untuk mengambil sebuah keputusan lanjutan, mau di kayak gimanain ini relationship, dia tuh bukan yang tipe impulsif ya. Lagi emosional datang, bilangnya udahlah aku tinggalkan kamu. Gitu. Dia bukan orang yang akan mengambil keputusan itu tuh terburu-buru, tergesa-gesa. Dia di sini tuh walaupun hatinya sakit, dia lebih kayak cenderung itu apa yang paling terbaik ya di sana. Apa yang paling terbaik yang harus aku perbuat di sini. Ini dia sudah dewasa soalnya, pasangan sahnya Pisces ini. Nggak bisa dia kayak ujar-ujar orang, udahlah kalau kamu nggak sanggup tinggalin. Wah, kalau kayak gitu model pasanganmu, lepaskan. Dia nggak bisa. Banyak pertimbangan di sana. Apalagi mungkin kalau hubungan ini tuh sudah rumah tangga ya. Hubungan rumah tangga. Jadi ada anak-anak yang dipertimbangkan di situ. Atau ada harta gono gini mungkin atau apa gitu ya. Banyak hal yang mau dipertimbangkan. Tetapi kalau mari tangkep-tangkep, ini kayaknya pasangan sahnya Pisces ini tuh, ini orang baik banget ini. Ini orang tanggung jawab. Jadi kok kayaknya tidak layak kalau dia ini tuh diselingkuhin. Hampir-hampir nggak ada kurangnya di sini ya kalau tanggung jawab sebagai pasangan ya. Mungkin kurangnya dia mungkin aja agak kurang menarik, mungkin kayak gitu. Hal yang bisa dikatakan remeh-temeh, paling-paling hanya di situ aja itu. Tapi apakah ini orangnya bijaksana? Bijaksana. Penyabar? Iya, penyabar. Gitu. Mau berkorban? Mau berkorban. Gitu. Kasarkah orang ini? Tidak. Ini tidak kasar. Orang ini bahkan kayaknya tuh dia nggak mau ini egois. Gitu. Mungkin saja bahkan dalam relationship ini kontribusinya dia yang paling banyak. Gitu ya. Dia mungkin akan menjadi tulang punggung bagi rumah tangga ini kalau ini sudah rumah tangga. Walaupun dia perempuan, tapi bisa dia tuh yang mengambil peran lebih banyak. Oke lah, biar aku yang bekerja. Biar ngebul juga itu asap di dapur. Biar ada pula itu uang beli susu anak misalnya di situ. Ini orangnya tidak hitung-hitungan ini. Gitu ya. Dan juga dia memang kelihatan serius dengan Pisces. Sekiranya pun ini hubungan pacaran. Ya. Walaupun ini hubungannya pacaran, tapi ini pacarannya tuh pacaran yang serius. Beberapa bisa saja ini ada bagian dari Pisces ini tuh yang pengen dia backup. Mungkin ya, mungkin saja begini. Misalnya Pisces ini tuh datang dari ekonomi yang tidak mampu. Dia punya kemampuan, jadi dia mau, biarkan aku mendampingimu Pisces. Biar kamu nggak susah mencukupi kebutuhan finansialmu. Biar kamu itu tuh nggak jadi pencuri misalnya. Biar kamu itu nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Jadi kurir narkoba kah misalnya. Atau mungkin BO, open BO kah misalnya. Jadi kayak ada, denganku kamu selamat gitu. Biarkan aku mendampingimu. Wah, sampai kayak gitu nih si pasangan sahnya Pisces ini. Ayo, andalkan aku sebagai pasanganmu. Gitu ya. Atau kalaupun dia tidak bisa se-superhero itu, tapi di sini dia itu, aku nggak orang yang mau mengambil sebatas keuntungan saja
dan memberikan kerugian kepada kamu. Andaikan dia ini ternyata yang tidak mampu apa-apa, dia tergantung secara finansial sama Pisces ini, tapi di situ dia punya imbalan yang dengan cara berbeda dengan Pisces ini. Oke, kamu ngasih aku kesejahteraan, tapi aku tuh ngasih kamu kesetiaan, kasih sayang, perhatian, gitu loh. Aku bisa kamu andalkan menjadi seseorang yang mendampingi kamu setidaknya untuk urusan domestikmu, misalnya di sana. Aku punya ketulusan yang bisa kamu terima. Bukankah sebuah ketulusan itu adalah hal yang berharga, apalagi di zaman dewasa ini? Nah, seperti itu kan? Sudah sekian lama kita bersama, atau mungkin tidak lama bersama, tapi sudah banyak kontribusi yang ditanamkan dalam relationship ini. Masa iya aku mudah untuk mengakhiri bersama dengan kamu? Nah, gitu kalau dia bisa ngomong di sana. Gitu ya. Tapi memang kalau ini Pisces-nya kelewatan banget sama dia, ini gayanya ajanya ini tuh yang dia tidak mampu, dia tidak bisa, dia tidak sanggup menjalani hidup sendiri. Gaya-gayanya aja nyata. Nah, kalau ditangkap ya energinya, ini orang mandiri banget. Mungkin saja ketika dia lepas dari Pisces, ini bisa dia tuh akan semakin sejahtera, akan semakin kaya, akan semakin sehat lahir dan batinnya dia. Itu bisa. Jadi kalau misalnya ini Pisces-nya sudah kelewatan sekali dalam hubungan ini, mungkin dia lama mau meninggalkan Pisces. Tapi apabila dia meninggalkan Pisces, selamat ini hidup orang ini. Gitu. Karena hati yang baik, ya, hati yang baik, pikiran yang baik, niat yang baik, ini akan menarik hal-hal baik dalam hidupnya dia. Memang sih untuk saat ini tuh masih pengen setia, tidak mau menyerah, gitu. Masih coba untuk bertahan di sini. Kayak kata Mari ya, ini orang nggak pelin-pelan, atau ini orang tuh nggak buru-buru, gara-gara emosi, udahlah buang aja lah kamu. Nggak kayak gitu. Kayak masih ada kebaikan hati ya, yang ingin dia kucurkan lagi kepada Pisces ini. Mungkin orang bisa bilang dia ini tuh konyol, bodoh gitu. Tapi ya kayak aku nih udah suami, aku nih udah istri. Kasihan Pisces ini gitu loh. Kasihan dia. Gitu ya. Kasihan sekali kalau tanpa aku entah bagaimana hidupnya. Saat ini aja aku telah hadir dalam hidupnya dia. Boleh-boleh orang ini tuh kayak ngelihat hidupnya Pisces itu tuh kayak yang agak kurang stabil gitu. Bagaimana lagi apabila Pisces ini tuh tanpa aku, mau jadi apa dia? Nah, ada di sana ya, beberapa di sana. Mau akan kayak gimana dia menjalani hidupnya ini kalau dia jalan sendiri? Sementara kualitas dirinya Pisces ini adalah begini, begitu, begini, begitu gitu ya. Makanya dia ini masih mau tetap mempertahankan gitu loh. Mempertahankan relationship setidaknya untuk saat ini gitu ya. Gak tau lah nanti entah bagaimana. Mungkin ada masanya dia akan memilih diri dia sendiri gitu. Nah, kayak gitu ya. Dan kalau dilihat energi dari Pisces ini sendiri, memang sih dia akui, iya ini pasanganku ini baik banget, baik dia orangnya. Sebenarnya dengan dia itu tuh tidak ada yang kurang, lebih banyak hal-hal indahnya yang aku dapat ketika ngejalani dengan dia. Tapi ada satu dua hal, hanya sedikit memang, hanya sedikit sekali. Ada satu dua hal
yang mungkin orang merasa itu tidak penting, tapi bagi aku tuh penting banget untuk bikin aku tuh bahagia gitu. Dan satu dua hal itu tuh kayaknya nggak bisa aku dapat dari Pisces ini. Dari pasanganku ini, kata Pisces. Nggak bisa aku dapat dari dia. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ada mau mencoba hidup baru di situ. Ya, kayak ada mau coba petualangan baru di situ Pisces-nya. Seperti ingin menyempurnakan hidupnya dia hari ini. Nah, tapi ini kalau cerita meninggalkan itu tuh terutama dari Pisces, merasa nggak akan ada di sini. Pisces itu paling kencengnya tuh main belakang, gitu ya, main belakang di sini. Kalau disuruh pun melepaskan si pasangan sah, saya rasa apalagi dalam waktu dekat ini, nggak akan mau ini kalau mau meninggalkan si pasangan. Paling-paling hanya lirik sana, lirik sini, gitu ya. Paling-paling hanya itu. Atau berpetualangan kayak gimana. Namun ujung-ujungnya pulang. Ujung-ujungnya pulang di sini. Nggak akan jauh-jauh ini mainnya Pisces ini. Nggak akan jauh-jauh. Balik lagi di sini. Nanti balik lagi. Gitu ya. Memang untuk saat ini lebih menarik. Apa yang ada di luar sana itu lebih menarik daripada apa yang bisa didapatkan di sini. Gitu ya. Mungkin sudah hal yang biasa ya, dapat kemudahan hidup gitu. Udah biasa diterima. Jadi sekarang kayak mau cari perkara, itu juga bisa. Mau cari perkara, tapi mencari perkara ini tuh untuk mendatangkan sensasi bagi Pisces bahwa dia ada, dia hidup gitu. Nah, di sana. Untuk menyadarkan dia bahwa dia sedang bermain-main dalam dunia ini. Gitu ya. Jadi memang lagi terlena. Ini bisa. Pisces ini lagi terlena. Mungkin lebih terlena dia bermain dengan orang ketiga daripada terfokus kepada si pasangan sah ini. Daripada bermain-main dengan si pasangan sah ini. Lebih enak permainan yang di sana, karena itu hal baru gitu kan, butuh hal baru soalnya ini Pisces. Sementara ini ya stok lama kan gitu ya, sudah terbaca permainan itu, dia kayak gini, habis gini gitu, udah kebaca. Jadi bisa bikin hidupnya Pisces itu tuh agak boring gitu ya, bosen dia gitu. Atau mencari pelengkapan, itu minimal di situ tuh hanya mencari pelengkapan aja, pelengkapan gitu ya. Mungkin dia tidak mendapatkan kepuasan seksual dari si pasangan saya, tinggal di rumah gedung, naik turun mobil Alphard mungkin ya, saldo rekening itu tuh koma-komanya itu tuh banyak ya, nggak tahu 3, 5, 7 gitu ya, udah hampir tidak terhitung lagi mungkin kayak gitu. Nah, tetapi ya seksual nggak dapat misalnya di sana, gitu ya. Atau keromantisan mungkin nggak dapat dari si pasangan sah, gitu. Atau ya hanya sekedar lonjakan adrenalin, ilusi fantasi yang ingin mencoba menikmati ini, menikmati itu. Nah, kayak gitu. Ya, tapi hubungan ini walaupun mungkin Pisces kayak ngerasa bahwa si pasangan ya satu sisi di beberapa hal dan mungkin beberapa hal yang banyak gitu ya, dia puas dari si pasangan gitu. Hanya 1-2 cerita saja yang mau dicari dari dunia luar, sehingga masih tetap akan terkoneksi, ngider di sini ya, muter-muter di relationship dengan si pasangan sah gitu. Dan sementara si pasangan sah ini sendiri lagi dalam situasi memikirkan apa yang paling bagus, apa yang paling baik gitu ya. Tapi sembari dia lebih banyak merenung untuk saat ini,
dia masih tetap kayak tugasnya dia sebagai suami itu apa, tugasnya dia sebagai istri itu kayak gimana gitu ya, pendampingan dia sebagai seorang pacar itu yang terbaik itu kayak gimana, saya rasa masih tetap akan dia tunjukkan kayak gitu. Minimal kalau misalnya ya Pisces ini tuh hilang-hilangan dari dia, apa yang dia lakukan? Menunggu Pisces di sini. Menunggu Pisces, tapi menunggu Pisces itu tuh nggak menunggu terbodoh gitu ya, nggak. Tetap ya hidup gitu, dia ngerti life must go on gitu ya. Hidup mesti berjalan, aktivitasnya dia nggak boleh ditangguhkan hanya gara-gara hubungan dengan Pisces lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Nah di sana. Dan ketika menunggu Pisces ini, andaikan Pisces kembali kepada dia gitu ya, dia akan ngasih ini tuh, dia nggak akan mau itu ngurang-ngurangin apa yang bisa dia kasih sama Pisces. Jadi baik banget ya, sabar. Orang ini tuh Marilla tuh sabar orangnya gitu ya, dewasa orangnya di situ. Mungkin satu sisi pun dia tahu, iyalah kayak gimana Pisces ini tuh sifat kanak-kanaknya masih mendominasi. Udahlah aku maklum aja. Nah paling-paling dia kayak gitu nanti ya di sana. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn di situ, ada energi Gemini, ada energi Pisces, ada energi Sagittarius, Leo, Aries, Libra hadir di sana, Virgo hadir di sana. Berikut ada energi dari Aquarius di sana ya. Ada energi Scorpio juga itu, kalau melihat ada energi Aries ya. Oke baik, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.